Shalom semuanya. Jangan pernah ucapkan 4 kata dusta ini kepada Tuhan saat hati dilanda kecewa. Alkitab mencatat bahwa sejak dulu hingga sekarang, iblis tidak pernah berhenti menjalankan pekerjaannya sebagai si tukang pemutar balik kebenaran. Yesus berkata iblis adalah bapa segala dusta, sebab Tuhan tidak pernah berkata seperti apa yang sering dibisikkan iblis dalam pikiran kita. Jadi cara iblis menipu kita adalah dengan menjerat kita melalui pikiran-pikiran negatif. Sama seperti yang pernah dilakukan iblis kepada Hawa, maupun kepada Yudas, maupun kepada yang lainnya. Iblis selalu memanfaatkan daya imajinasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai alat penyiksa bagi diri manusia itu sendiri. Maka berikut adalah 4 kata dusta terbesar yang coba iblis masukkan dalam pikiran kita, khususnya saat kita sedang merasa kecewa. Sebab dalam masa-masa terpuruk, celah bagi iblis untuk menggoda memang terbuka lebar. Jadi periksa dan waspadalah selalu. Ucapan 1, Tuhan telah meninggalkan aku. Saat sedang putus asa, kita dapat sering mendengar orang mengucapkan kata-kata seperti Tuhan sudah ninggalin aku, Tuhan kok kayak jauh, atau saya sudah melakukan banyak salah, maka wajar Tuhan jadi meninggalkan. Ketahuilah bahwa itu adalah kata-kata dusta yang dibisikkan oleh iblis. Sebab kata-kata ini bertentangan dengan kebenaran dalam janji Tuhan di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waspadalah selalu, sebab kenyataannya, meskipun di satu titik dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi tantangan berat yang membuat kita merasa takut atau gentar. Tetapi Tuhan sudah berjanji untuk tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, apapun kondisi maupun kesalahan yang sudah kita buat. Karena ingatlah selalu, sekali kita dicap anak oleh Tuhan, maka kita telah diasuh oleh Bapa berdasarkan prinsip belas kasihan, bahwa kasih karunia Tuhan itu berlimpah atas kita, terlebih kepada hati yang sudah remuk dan hancur akan penyesalan. Jadi saat kekecewaan datang, alih-alih mempercayai dusta iblis, sudah seharusnya kita malah memperkuat iman kita dengan berkata, Tuhan selalu bersamaku. Ucapan ini sejalan dengan janjinya di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi sudah memilih untuk selalu berjalan bersama kita, membimbing kita, menolong kita, meneguhkan kita, dan Tuhan sudah memutuskan untuk memegang kita dengan tangan kanannya sendiri yang membawa kemenangan. Dan ini telah diwujudkan lewat keberadaan Roh Kudus dalam diri setiap kita. Haleluya, amin. Ucapan 2, saya tidak sanggup lagi. Iblis ingin menutup mata kita agar tidak dapat melihat jalan pertolongan yang telah Tuhan sediakan di depan sana. Jadi iblis sering membisikkan kata dusta seperti, saya tidak sanggup lagi, saya tidak punya kemampuan, kenapa sangat tidak adil, kenapa hidup berat sekali. Yang pada intinya, iblis akan berusaha membuat Anda mengucapkan kata-kata yang beraroma kekalahan, sehingga kita sadar maupun tidak sadar sedang menyangkal kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita telah diberitahu bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus yang akan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Jadi alih-alih mengungkapkan kekalahan dengan rasa frustasi, sebaliknya kita menyatakan iman kita dengan berkata, saya orang tangguh dalam Tuhan, yang adalah hasil refleksi dari firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
ada kuasa Tuhan mengalir dalam diri Anda sehingga Anda dapat menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Bukan dengan kekuatanku, melainkan karena kuasa Tuhan. Imanilah selalu, jika ada kerjaan sulit, pasti bisa dikerjakan. Apabila ada bencana, pasti bisa dilewati. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, yang kepadanya hati kita percaya. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat menggugat serta melawan? Tidak ada. Haleluya. Amin. Ucapan 3, itu tidak mungkin. Ini adalah ucapan keraguan yang sengaja dibisikkan iblis agar kita ucapkan demi membuat kita tidak dapat melihat mujizat. Karena kata dusta ini membuat kita jadi meragukan kuasa Tuhan, di mana bertentangan dengan perkataan Yesus dalam Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Pada prinsipnya, ketika keraguan itu muncul, maka kita akan jatuh. Seperti Petrus yang langsung jatuh tenggelam saat hati mulai ragu. Iblis ingin kita pesimis dan tidak mempunyai semangat hidup. Padahal meskipun secara logika hal ini sudah tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Jadi alih-alih kita mengucapkan kata dusta yang meragukan kuasa Tuhan, kita sebaiknya berkata, aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sesuai dengan ayat Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah Anda mau melihat mujizat? Maka jangan bersandar pada pengertian kita yang terbatas itu. Melainkan dengan kerendahan hati, kita percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Serahkan segala kekhawatiran Anda kepadanya. Istirahatlah di dalam Dia yang telah melihat awal dan akhir dari segala sesuatu. Mujizat masih ada dalam hidup Anda. Tuhan akan sembuhkan, pulihkan, bahkan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati akan disediakan bagi Anda. Yang Tuhan mau itu, Anda percaya. Haleluya. Amin. Ucapan 4. Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan adalah gembala, kita adalah domba, sedangkan iblis adalah serigala. Adalah iblis sebagai serigala ingin sekali memisahkan kita, yakni domba, dari tuntunan Tuhan, sang gembala kita. Waspadalah selalu, saat kecewa, iblis dapat menggunakan imajinasi kita yang terbatas ini untuk membayangkan bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi. Karena lihat saja, masalah datang bertubi-tubi. Perasaan sudah berbuat baik, tetapi mengapa menderita? Lihat orang lain, tampaknya hidupnya sangat bahagia. Mengapa selalu aku yang apes? Sudah fix ini, Tuhan ternyata tidak peduli dengan saya. Bayangkan setelah kita berpikir seperti ini, pastinya hidup kita akan menjauh dari bimbingan Tuhan. Kenyataannya, Tuhan sangat peduli dengan amat sangat mendalam kepada setiap kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau peduli, mengapa kita menderita? Karena hanya di surga saja, tempat di mana sudah tidak ada lagi penderitaan. Dan Tuhan Yesus sudah berjanji akan menjemput kita untuk suatu hari bisa berada di surga. Penderitaan berkaitan dengan kehendak bebas, di mana saat kita menderita, kita dapat memilih berbagai respon yang benar untuk kita lakukan. Semua demi menempa karakter kita agar cocok dengan nilai-nilai warga kerajaan surga. Sebab apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kalau bukan untuk menajamkan jiwa kita agar menjadi murni seperti emas? Serta apa tujuan Tuhan membuat dirinya tidak dapat dilihat oleh mata? Sekali lagi, semua adalah demi untuk membimbing kita menuju surga. Ingat, Yesus saja menderita, tetapi akhirnya bangkit meraih kemuliaan. Demikian juga kita. Maka alih-alih pergi meninggalkan jalan Tuhan saat kekecewaan datang, baiklah kita berkata, semua baik, Tuhan mempunyai rencana indah untuk saya.
Sesuai dengan ayat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini adalah bukti nyata betapa besar kasih-Nya kepada kita. Sejak awal mula, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan telah menuliskan tujuan hidup kita dengan sangat hati-hati, penuh cinta dan penuh hikmat. Bayangkan seorang seniman yang sedang melukis mahakaryanya. Setiap garis dan warna dipilih dengan maksud tertentu. Begitu pula Tuhan merancang hidup kita dengan visi yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita pahami. Ketika kita menghadapi tantangan atau merasa tersesat, seringkali kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di balik layar. Dia merangkai setiap momen, baik suka maupun duka, menjadi bagian dari kisah hidup yang indah dan bermakna. Apa yang terlihat sebagai keterpurukan bagi kita mungkin hanyalah jembatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Apa yang kita anggap sebagai kehilangan seringkali merupakan cara Tuhan untuk membuka pintu baru. Semua itu adalah bagian dari rencananya yang sempurna, yang melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Betapa luar biasanya mengetahui bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, mengarahkan setiap langkah kita. Bahkan ketika kita merasa jalan di depan terlihat gelap, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika badai hidup melanda, ingatlah bahwa badai itu tidak pernah bertahan selamanya. Dan ketika badai itu berlalu, pelangi yang dijanjikan Tuhan akan muncul membawa pengharapan baru. Hidup ini adalah perjalanan iman dan Tuhan adalah pemandu terbaik kita. Tugas kita hanyalah percaya, berharap, dan terus melangkah maju karena Dia tidak pernah keliru dalam rencananya. Setiap peristiwa dalam hidup kita, sebesar atau sekecil apapun, dirancang untuk mempersiapkan kita menerima berkat yang lebih besar. Semua baik. Tuhan mempunyai rencana indah untuk saya. Haleluya. Amin. Demikianlah 4 kata dusta terbesar yang coba iblis masukkan dalam pikiran kita, khususnya saat kita sedang merasa kecewa. Terima kasih. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.